Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah kisah nyata yang jujur aja bener-bener menyentuh dan bikin kita mikir ulang soal hidup. Ceritanya datang dari Nanchang, Tiongkok, tentang seorang bapak pemulung berusia 50 tahun dan anak perempuan angkatnya. Gini ya, kisah ini tuh bukan sekedar dokumenter biasa, tapi bener-bener ngebuka mata kita soal realitas di sudut kota besar dan pastinya nyentuh relung hati kita yang paling dalam tentang apa itu kepedulian sejati. Tapi sebelum kita masuk ke detail ceritanya, aku mau ajak kalian buat renungin satu pertanyaan mendasar dulu nih. Sebenarnya, apa sih yang mendefinisikan sebuah keluarga? Apa harus selalu ada ikatan darah? Atau harus punya rumah besar dengan dinding bata yang kokoh? Atau jangan-jangan, keluarga itu sesuatu yang melampaui itu semua? Pertanyaan filosofis inilah yang bakal jadi fondasi dari perjalanan luar biasa yang mau kita bongkar hari ini. Angka 7. Yap, ini bukan sekedar angka acak ya. 7 tahun. Selama 7 tahun terakhir inilah, sebuah ikatan keluarga yang benar-benar kuat dan luar biasa telah terbentuk di salah satu tempat yang mungkin paling nggak terduga yang bisa kalian bayangin. Penasaran kan? Di mana dan gimana ceritanya? Yuk kita selami bareng-bareng. Bagian pertama, keluarga di kolong jembatan. Kehidupan Xiong Jiangkuo dan Yan Yan. Coba deh kalian perhatiin kontras latar belakang yang tajam banget di antara dua sosok ini. Di sebelah kiri, ada sang ayah, Pak Xiong Jiangkuo. Usianya 50 tahun, udah yatim piatu dari kecil, putus sekolah pas kelas 3 SD, dan sekarang sehari-harinya nyambung hidup sebagai pemulung. Terus di kanannya, kita lihat putrinya, Yan Yan, yang baru umur 7 tahun. Beda banget sama ayahnya yang nggak sempat sekolah tinggi, Yan Yan ini dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. Dia bahkan bisa ngelafalin puisi dan rajin banget baca buku. Padahal cuma ngandelin cahaya remang-remang lampu jalanan kota loh. Perpaduan yang unik banget kan? Dan yang bikin makin salut, Yan Yan ini tuh kayak semacam secercah cahaya buat sekitarnya. Walaupun harus hidup di lingkungan kolong jembatan yang super keras, dia malah sering ngehibur tetangga-tetangganya sesama penghuni di sana. Dia rutin bacain puisi dan berbagai cerita buat mereka. Bayangin aja anak sekecil ini ngebawa seni, sastra, dan kehangatan ke sebuah tempat yang mungkin selama ini terasa dingin dan gak pernah tersentuh keindahan semacam itu. Bagian kedua, bayi di tempat sampah, awal mula pertemuan. Jadi gimana sih awalnya mereka bisa ketemu, semuanya balik lagi ke sebuah hari di tahun 2007. Waktu itu Pak Xiong lagi keliling kayak biasa, ngangkat tutup tempat sampah satu persatu buat nyari botol plastik bekas. Pekerjaan sehari-hari lah ya. Tapi hari itu beda. Dari tumpukan sampah, tiba-tiba dia dengar suara tangisan. Pasti cek lebih dalam, astaga, dia nemuin seorang bayi merah yang cuma dibalut selimut, diletakkan gitu aja di dalam sebuah kotak. Dan tahu nggak apa petunjuk yang ada di dalam kotak itu? Cuma ada satu kertas kecil. Tulisannya singkat banget, dilahirkan 15 Oktober 2007. Poin pentingnya di sini adalah, bayi ini dibuang dan ditinggalin sesaat setelah dia lahir ke dunia. Nggak ada pesan perpisahan yang panjang, nggak ada nama yang dikasih, bener-bener cuma tanggal lahir yang ditulis di atas kertas. Sedih banget. Ngadepin situasi yang mengejutkan dan menyayat hati ini, insting kemanusiaan Pak Xiong langsung jalan. Waktu itu, dia masih tinggal di kamar kos yang kecil banget sama istrinya. Walaupun hidup mereka sendiri jauh dari kata layak, mereka nggak mikir dua kali. Mereka bawa bayi itu, kasih susu, dan di detik itulah mereka ngambil keputusan besar buat gedein anak ini layaknya darah daging mereka sendiri. Masuk ke bagian ketiga, bertahan menghadapi badai kehidupan, ujian berat sepanjang jalan. Nah, perhatiin lini masa ini bukan sekedar deretan tahun ya, tapi rangkuman patah hati dan perjuangan mereka. Tahun 2007, momen Yan Yan ditemuin. 4 tahun kemudian, di 2011, Yan Yan sempat sakit parah, tapi untungnya berhasil sembuh. Nah, badai gedenya datang di tahun 2012. Istri Pak Xiong yang udah nggak sanggup nahan beban hidup, pergi ninggalin mereka. Nggak lama setelah itu, rumah petak mereka digusur abis sama pemerintah. Tragedi beruntun ini akhirnya maksa Pak Xiong dan Yan Yan yang umurnya udah 7 tahun di 2014, terdampar di jalanan dan ngejadiin kolong jembatan sebagai rumah baru mereka. Dan sayangnya, ujian mereka nggak cuma soal tempat tinggal aja. Ada tembok birokrasi dan hambatan sistemik yang benar-benar ngurung mereka. Yan Yan nggak bisa diadopsi secara resmi karena Pak Xiong nggak menuhin syarat hukum. Terus dampaknya apa? Yan Yan jadi nggak berhak dapat bantuan kesejahteraan dari pemerintah kota. Ditambah lagi karena mereka pindah-pindah dan nggak punya alamat tetap, plus nggak ada biaya pastinya, pintu sekolah formal tertutup rapat buat Yan Yan. Yah, sistem pada kenyataannya gagal ngelindungin mereka berdua.
Tapi di tengah semua kesulitan dan penolakan itu, cinta seorang ayah bersinar terang banget. Pak Xiong ngeluarin statement yang luar biasa teguh. Tidak peduli seberapa beratnya hidup, saya ingin bisa membesarkannya sampai dia dewasa dan bisa mengurus dirinya sendiri. Pak Xiong rela ngorbanin segalanya asal Yan bisa tetap dipelukannya, ngerasain kasih sayang, ketimbang derahin dia ke panti asuhan yang secara fisik mungkin lebih oke, tapi nggak ada jaminan cinta seorang ayah di sana. Bagian keempat, belajar di bawah lampu jalan. Komunitas yang mendidik. Bagian ini tuh bener-bener bikin hati hangat. Karena Yan nggak bisa sekolah, maka sekolahlah yang datang ke dia dengan cara yang nggak terduga. Yap, teman-teman Pak Xiong sesama pemulung bersatu padu buat jadi guru jalanan buat Yan. Mereka gotong royong ngajarin anak ini cara baca, nulis, sampai hitung-hitungan matematika sederhana. Ini ngebuktiin banget kekuatan dari sebuah komunitas. Pendidikan sejati itu nyatanya bisa terjadi di mana aja, bahkan di pinggir jalan oleh orang-orang yang sering dipandang sebelah mata. Sekarang coba lihat kontras yang nunjukin luar biasanya mental Yan. Secara fisik, hidupnya itu memprihatinkan banget. Lengannya sering bentol-bentol digigit nyamuk, dan gak jarang mereka harus nahan lapar. Tapi lihat sisi mentalnya di sebelah kanan. Gadis kecil ini gak pernah kedengeran ngeluh loh. Di tengah semua kekurangan itu, Yan malah tumbuh jadi anak yang selalu bersyukur. Ketangguhan mentalnya benar-benar melebihi kita-kita yang udah dewasa. Dan kita sampai di bagian kelima, makna sejati sebuah rumah merayakan kehidupan. Tiap tahunnya, pas peringatan hari Yan ditemuin, mereka punya rutinitas yang manis banget. Pertama, Pak Xiong bakal nabung sekuat tenaga buat beli kue kecil. Terus yang kedua, bukannya meratapi nasib di kolong jembatan, mereka milih buat jalan-jalan ke studio foto lokal. Ketiga, mereka foto bareng di sana, dan selembar foto itu dijadiin hadiah utama sekaligus kenangan berharga tiap tahunnya. Ini ngajarin kita kalau kebahagiaan itu diciptakan secara sadar. Mereka milih buat ngerayain momen-momen itu sekecil apapun bentuknya. Sebagai penutup, coba deh dengerin kata-kata dari anak usia 7 tahun ini. Yan bilang, selama ini adalah tempat ayah tinggal, berarti ini adalah rumah. Dalam banget kan? Di mata Yan, rumah itu bukan soal tembok beton atau kepemilikan. Rumah adalah kehadiran ayahnya. Nah, buat kita semua yang nonton, ini jadi bahan renungan nih. Kalau seorang anak kecil di kolong jembatan aja bisa nemuin makna rumah sejati cuma dari kasih sayang, udahkah kita benar-benar mensyukuri rumah yang kita miliki saat ini?